Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Jumpa lagi di Pedoman Hidup Kristiani, dan hari ini saya kembali mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan terkait dengan mengapa ada banyak orang Kristen yang murtad dari imannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tentu tahu bersama bahwa belakangan ini sedang ramai di media sosial berita tentang beberapa orang Kristen yang adalah public figure memilih pindah agama dari Kristen ke agama yang lain. Nah, di dalam iman Kristen, orang-orang yang pindah agama dari Kristen ke agama yang lain itu dipandang sebagai murtad dari iman. Nah, kasus ini bukanlah kasus pertama kali atau kasus yang baru muncul belakangan ini, tapi sudah seringkali terjadi. Bahkan bukan hanya orang-orang Kristen yang pindah ke agama lain. Sebaliknya juga orang-orang dari agama lain tidak sedikit yang pindah memeluk Kristen. Nah, memang di satu sisi soal memeluk agama itu adalah hak asasi setiap orang. Kita tidak bisa memaksa orang untuk memilih memeluk Kristen atau memeluk agama yang lain, tapi itu kembali kepada pilihan masing-masing orang. Namun yang menarik di sini adalah bahwa ada sejumlah pertanyaan yang perlu untuk ditanggapi. Salah satu pertanyaannya adalah mengapa ada banyak orang Kristen bisa mundur dari imannya atau murtad dari imannya dan memeluk agama lain. Padahal Alkitab sudah jelas-jelas menyatakan bahwa hanya Yesus yang adalah jalan keselamatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya akan mengajak kita untuk melihat minimal ada 5 hal yang menyebabkan orang-orang Kristen murtad dari imannya. Hal yang pertama adalah kemurtadan itu adalah salah satu tanda akhir zaman yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-10, Yesus sendiri berkata, "Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci." Lalu di bagian lain Yesus berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang orang-orang yang murtad dari iman Kristen, itu tentu bukan hal yang mengejutkan, karena sebelumnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya termasuk orang-orang yang nanti akan menggenapi nubuatan Alkitab itu? Saya berdoa setiap saudara yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup. Kemudian penyebab yang kedua orang-orang Kristen murtad dari imannya adalah karena mereka tidak mengenal mana Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 itu berkata begini, "Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Nah, saudara, maksud daripada ayat ini adalah bahwa Allah yang benar atau Allah yang sejati itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus berasal dari Allah, bahkan dialah Allah yang datang menjadi manusia. Bahkan dialah yang menjamin hidup yang kekal dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di luar Yesus tidak ada Allah sejati. Yang ada hanyalah berhala. Di luar Yesus tidak ada jaminan hidup yang kekal. Sebab hanya Yesus saja
yang menjamin dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3, Yesus berkata bahwa dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, dia akan datang kembali untuk menjemput kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana dia berada, di situ pun kita berada bersama-sama dengan dia. Lalu ayat yang ke-6 dari Yohanes 14, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang murtad dari iman Kristen ke iman yang lain, ya, saya pastikan mereka tidak mengenal dengan benar mana Allah sejati dan mana yang tidak. Karena itu mereka bisa menyeberang ke agama lain karena mungkin pemahaman mereka adalah bahwa di agama yang lain pun menyembah kepada Allah yang benar atau Allah yang sejati. Nah, sementara 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata bahwa Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, orang-orang Kristen yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang mana Allah yang benar dan mana yang tidak, itu tentu disebabkan karena mereka sendiri kurang tekun untuk belajar firman Tuhan. Tetapi yang kedua, kemungkinan para pendeta, gembala jemaat, atau hamba-hamba Tuhan kurang memberi perhatian untuk mengajar jemaat tentang doktrin Kristen. Itu sebabnya pemahamannya dangkal sehingga mereka gampang untuk disesatkan. Kemudian hal yang ketiga yang menyebabkan orang Kristen bisa murtad dari imannya adalah karena mereka tidak berakar dan bertumbuh di dalam Kristus dan firman-Nya. Matius 13 ayat 20 dan 21 Alkitab berkata, "Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad." Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang murtad dari imannya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang tidak bertahan dalam iman, orang-orang yang tidak teguh, tidak kokoh dalam iman karena mereka tidak berakar dan tidak bertumbuh di dalam Kristus dan firman-Nya. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus terus bertumbuh, terus berakar di dalam Tuhan supaya kita kuat di dalam iman, sehingga apapun tantangan, kesulitan, godaan dunia yang mendatangi hidup kita, kita tetap teguh di dalam Tuhan dan iman kita tak tergoyahkan. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, supaya iman kita berakar dan bertumbuh kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 memberi nasihat kepada kita. Antara lain, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ini dialamatkan kepada jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya Yesus. Ya, dikatakan di sini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang pertama, kita harus tetap di dalam Dia, atau kita harus konsisten di dalam Dia. Kita harus berdiri teguh di dalam Kristus. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, saudara, kalau kita berakar berarti kita tambah kuat. Tidak berakar, saudara dan saya mudah untuk digoncangkan. Ya. Kemudian dibangun di atas Dia. Kristus adalah dasar yang teguh.
Karena itu kita harus membangun hidup kita, apalagi membangun iman kita, harus di atas Kristus yang adalah dasar yang teguh itu. Yang berikut, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh artinya kita harus bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam iman. Dan yang berikut, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita harus belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian penyebab yang keempat, kenapa orang-orang Kristen murtad dari imannya adalah karena mereka lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Di sana Alkitab berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara sekalian, orang-orang yang murtad dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang dipastikan lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena ketika orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka secara otomatis dia tidak mengasihi Tuhan. Dan kalau dia tidak mengasihi Tuhan, maka dia mudah meninggalkan Tuhan. Dia mudah murtad dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu maka nasihat Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu, Paulus berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi apa penyebab orang menyimpang dari iman atau murtad dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Salah satunya adalah karena cinta uang atau cinta dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi tegasnya itu begini, memang kita masih hidup di dalam dunia dan kita masih membutuhkan hal-hal yang dari dunia ini, ya, misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian, ya, kita butuh uang, kita butuh pekerjaan, kita butuh karir kita makin meningkat, jabatan kita makin naik dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh cinta itu semua. Kita harus cinta Tuhan. Karena orang yang cinta dunia dan semua yang ada di dalamnya, sekali lagi secara otomatis dia akan meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian penyebab yang kelima kenapa orang murtad dari imannya adalah karena memang mereka bukan orang Kristen sejati. Di mana ayatnya? Kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 19. Di sana Alkitab berkata, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, saudara sekalian, ayat ini konteksnya berbicara tentang banyak antikristus yang muncul. Siapa itu antikristus? Antikristus adalah mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah yang datang dari Bapa dan menjadi manusia. Dialah antikristus. Kita bisa baca itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang ini sebelumnya percaya Yesus. Bahkan mereka adalah bagian dari jemaat Kristen.
tetapi kemudian mereka menolak Yesus. Itulah Kristen palsu. Jadi sekalipun mereka itu bagian dari jemaat Kristen, tetapi karena mereka bukan Kristen sejati, maka suatu saat mereka akan murtad dari imannya dan pindah ke agama yang lain. Saya berdoa, saudara dan saya yang masih Kristen sekarang bukanlah Kristen palsu, tapi Kristen sejati yang mempertahankan imannya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 5 poin jawaban atas pertanyaan mengapa orang Kristen bisa murtad dari imannya. Nah, sebagai ayat penutup, saya baca beberapa ayat untuk kita. Ibrani 10 ayat 38-39 berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya," kata Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Nah, mengundurkan diri itu sama dengan murtad dari iman. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau murtad dari iman atau mengundurkan diri dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pasti binasa. Tapi kalau kita mempertahankan iman kepada Kristus sampai akhir, maka kita akan memperoleh hidup. Ibrani 10 ayat 35 berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, jangan murtad dari imanmu kepada Kristus. Karena apa? Karena besar upah yang menantinya." Yesus juga berkata dalam Matius 24 ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat." Nah, saudara-saudara sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita semua. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus